Halo, selamat datang di vlog Pemburu Mobil Pesanan. Hari ini saya ada tugas inspeksi mobil pesanan Pak Nuraji dari Jakarta Timur. Jadi Pak Nuraji ini pesan Nissan Grand Livina varian XV 2007 sampai 2010. Dan hari ini saya dapat informasi di daerah Jati Asih, Bekasi. Sekarang ini sudah di jalan mau arah cek unitnya. Jadi teman-teman, jika ada yang ingin pesan juga mobil seperti Pak Nuraji ini, Nissan Grand Livina varian XV 2007 sampai 2010, simak video ini sampai habis agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini, kemudian agar tahu juga harganya karena saya akan jelaskan di video ini. Kemudian pengecekan kami mobil untuk pesanan itu saya akan carikan yang kondisinya utuh, tidak bekas banjir, tidak bekas nabrak. Kemudian kilometer juga kita akan carikan yang wajar dan beres PR. Artinya jika ada PR itu kita akan bereskan sampai tidak ada PR, karena pemesanan mobil di kami itu bisa dibantu perbaikan. Kemudian kita juga akan carikan pajaknya yang hidup dan layak sekali dibeli. Jadi terus ikuti video ini agar teman-teman juga tahu bagaimana cara saya mengecek kondisi mobil. Seperti biasa mengecek mobil transmisi matic, kita butuh mesinnya lagi dingin ya. Dan ini masih dingin sekali. Kita juga wajib lihat dipstick olinya, biasanya tekor. Dan ini masih ada. Jadi pastikan masih dingin seperti ini. Kita akan coba maju mundur. Biasanya masalahnya transmisi matic itu ketika mesinnya lagi dingin. Ketika RPM-nya dia tinggi seperti ini, kita langsung coba mundur. Nah, tidak digas saja sudah melaju seperti ini, tandanya bagus. Kemudian saya akan coba maju. Bagus. Biasanya kendalanya ketika lagi dingin, dia harus dipanaskan dulu baru dia mau jalan, itu sudah bermasalah dari gearbox matic-nya. Dan ini masih bagus. Pertama saya akan inspeksi mulai dari eksteriornya. Dan untuk headlamp bagian kanan dia utuh, tidak ada pecah. Grillnya juga masih bagus. Chrome di emblem Nissannya juga masih bagus. Hanya ada baret di bagian ini. Untuk baret-baret halus seperti ini bisa dipoles. Dan untuk headlamp bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Hanya dia masuk air, ini bisa dibersihkan di tukang lampu. Biayanya 100.000. Kemudian untuk kap mesinnya dia ori. Ini ada bule, ini ciri-ciri cat ori. Nah, seperti ini. Dan ini harus disol bagian kap mesin karena sudah jelek seperti ini. Perbaikan. Dan untuk bumper depannya, bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Nah, untuk baret seperti ini dia bisa dipoles. Dan untuk baret yang besar seperti ini dia tidak bisa dipoles, harus diperbaiki. Untuk fog lamp bagian kiri depan dia perbaikan pecah. Sudah saya lihat di marketplace harganya dia 250.000. Perbaikan bagian kiri. Kemudian bagian ini juga dia ada pecah seperti ini. Ini harus disol satu bumper. Dan untuk fog lamp bagian kanan dia utuh. Dan baret seperti ini dia harus disol. Kita akan lihat sealer kap mesinnya. Dan ini masih utuh. Cat dalam kap mesin ini juga dia masih ori. Kemudian apronnya juga
masih ori. Dan untuk cross membernya juga sudah saya cek. Bagian depan ini tidak ada bekas nabrak, aman. Dan untuk bagian kanan, untuk fender masih bagus setnya dan sennya juga masih utuh. Dan di bagian spion, di sini ada retak. Ini sih bisa diperbaiki di tukang cat, tidak perlu diganti. Dan untuk cat spionnya juga dia masih bagus. Kemudian kaca ini juga belum pernah diganti, tidak ada sealant. Kacanya masih ori. Dan untuk cat bagian atap bagus, tidak ada perbaikan. Fender depan belakang bagus. Kemudian bagian triplang, nah bagian triplang ini juga dia masih bagus. Nah ini ciri-ciri cat ori seperti ini. Dan untuk pintu bagian kanan ini juga catnya masih bagus. Pilar A bagian kanan utuh. Catnya ke atas ini masih ori. Pilar B catnya masih ori. Dan untuk sealer pintu bagian kanan depan juga utuh. Kemudian bagian ini juga masih utuh. Ke atas ini catnya ori. Fender bagian kanan beberapa ada dicat ulang. Di bagian ini kemungkinan dia ada baret. Dan untuk pengecatan ulangnya bagus. Dan ini untuk sealer pintu bagian belakang kanan juga masih utuh. Bagian kanan ini tidak ada bekas indikasi ditabrak dari samping. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk stop lamp bagian kanan utuh. Dan untuk cat bagian bagasi ini dia memang ada lecet seperti ini. Ini sudah pernah dicat ulang satu bagasi. Dan seperti ini dia bisa hilang. Nah ini bisa hilang, bisa dipoles. Dan untuk stop lamp bagian kiri utuh. Dan ini untuk bumper belakangnya. Bumper belakang ini juga sudah pernah dicat ulang. Dan di sini ada perbaikan. Kemudian di bagian ini juga ada perbaikan. Dan di bagian kanan juga ada perbaikan. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya. Bagian ini utuh. Nah di bagian ini dia ada repair. Tetapi sealernya itu dia masih ori. Karena di bagian ini dia ada repair bekasnya. Dan di bagian ini harus diperbaiki. Nah ini. Tetapi untuk tulang belakangnya itu dia masih utuh. Nah ini titik-titik pabrikannya. Dan masih presisi. Artinya tidak ada tabrakan keras bagian belakang ini, tidak ada. Hanya di bagian bagasi ini dia memang pernah ada lecet, kemudian di repair bagian ini. Untuk bagasi dia perbaikan. Dan ini untuk eksterior bagian kiri. Untuk fender bagian belakang kiri ini dia utuh. Catnya juga masih bagus. Bagian pintu ini juga catnya masih bagus. Dan ini dia bekasnya ada safety ya. Ini bisa dibersihkan. Dan untuk triplangnya dia masih ori. Dan ini ciri-ciri cat ori ya. Seperti ini. Untuk pintu depan kiri ini juga dia bagus. Hanya ada boncel-boncel seperti ini. Pintu kiri depan. Karena yang sedikit seperti ini juga akan saya jelaskan ke pemesan. Kemudian spion sebagian kiri dia utuh. Dan untuk fender bagian kiri depan juga catnya masih bagus. Dan untuk pilar A bagian kiri utuh. Catnya ke atas ini dia ori. Kemudian cat bagian atap ini ori. Pilar B catnya ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian kiri depan juga utuh. Kemudian bagian ini juga utuh. Ke atas catnya ori. Nah bagian ini sudah pernah dicat ulang. Di sini sambungannya. Ini biasanya di sini ada lecet, kemudian dicat bagian ini. Artinya masih kaleng brake, hanya ada lecet kemudian dicat ulang. Dan untuk sealer pintu bagian
kiri belakang juga utuh. Untuk bagian kiri ini dia tidak ada indikasi bekas tabrak yang keras. Untuk kaca depan dia masih ori, kaca belakang juga bagus. Bagian pintu kaca-kaca dia bagus, tidak ada silen. Ada lem di silen dia tidak ada. Kemudian handle pintu juga semuanya bagus. Untuk handle pintu juga dia semuanya bagus. Karet wiper juga kita akan cek ya. Ini sih enaknya ngeceknya pakai air. Wiper juga dia masih bagus. Dan untuk antena radio juga masih bagus dia. Untuk velg dia masih ori. Dan untuk bagian depan kondisi bannya dia 75%. Ban kanan belakang ini bagus 85%. Ban belakang kiri ini 85%. Ban depan bagian kiri ini 75%. Dan untuk kondisi ban stipnya dia di 75% bagus. Untuk dongkrak dan kunci roda, toolkit semua ada. Kunci dapat 1, remote dapat 1. Dia masih aktif. Dan ini untuk door trim depannya utuh. Dia sudah di retrim, aslinya dia fabric. Dan ini untuk jok bagian depannya. Aslinya juga dia fabric dan ini sudah di retrim permanen. Di bagian penumpang depan dia ada sobek bulat seperti ini. Dan untuk bagian driver dia masih bagus. Dan untuk baris keduanya dia masih bagus. Baris ketiganya juga masih bagus. Hanya bagian penumpang depan dia ada sobek bulat, sobeknya sedikit sekali. Ini juga akan saya jelaskan ke pemesan. Dan ini untuk indikatornya yang di cluster. Hidup semua, di atas electric power steering, kemudian indikator suhu panas dingin, suhu panas mesin, part brake, cek engine, tekanan oli aki. Saya akan startup. Bagus ya, ketika mesinnya hidup, indikator cek engine, tekanan oli aki semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Untuk detailnya saya akan diagnosa mobil ini. Saya akan coba AC-nya. Power window bagian driver aktif, kiri depan aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang juga aktif. Untuk AC-nya juga langsung terasa dingin sekali. AC belakang dia ada di sini untuk Grand Livina XV dan dingin juga. Kemudian keutuhan dashboard utuh, dia bahannya hard plastik. Utuh, door trimnya juga dia utuh, hanya di retrim dan retrimnya juga masih bagus. Untuk laci juga dia masih bagus. Untuk dashboard dia utuh. Kisi AC juga utuh. Belum ada yang pecah. Dia ada aksen silvernya. Laci bagus. Head unit dia ori. Masih bawaannya dan 4 speaker dia aktif. Spion tengah kabin dia masih bagus. Dia sudah Dynex. Electric mirror. Saya akan coba bagian kanan dulu. Dan ini ya, aktif. Mudah-mudahan terlihat. Nah, itu. Bagian kanan aktif dan bagian kiri. Bagian kiri juga aktif. Visor juga utuh. Bagian kanan, bagian kiri utuh. Hand grip juga semuanya utuh. Dia model retract. Semuanya ada dan belum ada yang patah. Bagus. Seat belt bagus. Bagian kiri
bagus ya. Nanti saya akan coba baris ketiganya. Kelistrikan lampu-lampu aktif, hanya saja dia fog lamp karena kemungkinan pecah dan bohlamnya minta ganti. Lampu cek engine di cluster atau di speedometer dia tidak ada perhatian atau tidak ada warning. Odometer dia 130.000. Untuk servis rekornya memang tidak ada, untuk servis berkalanya dia ada, dan untuk ganti oli berikutnya di 133.000 ini. Jadi masih 3.000-an lagi. Indikasi putaran tidak, karena masih bagus ya. Dan ini kondisi setirnya. Kemudian ini juga belum melupas, masih bagus seperti ini. Klaksonnya juga aktif. Dia biasanya ada kabel spiral yang sering rusak dan ini tidak. Door trim ini juga utuh dan fabriknya dia ditutup dengan kulit. Untuk seat belt bagian belakang aktif. Dan ini ya, untuk hand gripnya dia masih bagus. Kemudian untuk head unit yang ada di atas ini sebenarnya tambahan SV 2011 ke atas dia ada, dan ini tidak ada. Untuk lampunya bagian ini aktif dan ini tidak aktif. Nanti kita akan cek karena dia ada jalur ke head unit. Kemudian jika head unitnya seperti itu juga dia tidak akan fungsi mengambil gambar, harus head unitnya diganti dulu baru dia bisa connect ke head unit yang di depan. Kemudian untuk trim-trim yang ada di belakang sini juga dia utuh. Hand grip juga dia masih bagus. Semuanya utuh, hanya perlu di salon saja mobil ini karena plafonnya memang sedikit-sedikit kotor ada seperti ini. Saya akan cek bekas banjir atau tidak. Saya akan rekam dengan handphone saja seperti ini. Nah, besi ini, dan ini besinya bagus, tidak ada karat, aman. Mobil ini tidak bekas banjir. Saya akan diagnosa mobilnya untuk memastikan jika ada problem data kita akan hapus, dan jika ada sensor mati juga kita akan tahu. Untuk soket OBD2 nya dia posisinya di sini. Sudah masuk, saya akan kontak on. Saya akan tunggu sampai terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa. Saya akan pilih Nissan. Nah, ini ya, Grand Livina. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Saya akan tunggu sampai 100%. Bagus ya, semuanya bagus. Untuk engine bagus, transmisi bagus. Tidak ada fault, artinya mobil ini untuk sensor-sensornya semuanya bagus, tidak ada yang mati dan tidak ada problem data. Dan ini untuk suara mesinnya standar normal, tidak ada suara-suara aneh. Kemudian seperti biasa saya akan membuka ini. Bagus ya, tidak ada asap keluar dari sini. Kemudian mesinnya kering ya, dari cover valve juga kering, dari gearbox juga kering. Ini hanya kotor saja, ini bisa dipoles. Nanti bersih, yang seperti ini bisa bersih. Kering ya, kering, aman. Untuk mesinnya standar normal, dan yang saya rasakan itu hanya engine mounting. Nah, di sini ini engine mounting, kemudian di bagian samping gearbox juga ada. Jadi rasanya itu getar ketika saya nyalakan mesin tadi di dalam, itu memang ada getaran, dan ini harus kita cek. Mudah-mudahan hanya beberapa saja engine mountingnya, tetapi jika paketnya ganti full semuanya itu 1.500.000 beres. Saya akan test drive. Nah, getarnya itu ketika
mesinnya bunyi, kemudian masuk di D sebelum jalan, itu getarnya engine mounting itu terasanya seperti ini. Jadi nanti kita akan cek dulu, tetapi biasanya yang getar itu di bagian atas kanan, itu engine mounting yang getar. Sebenarnya sedikit sekali, getarnya itu sedikit sekali, tetapi tetap akan saya kasih tahu ke pemesan, normalnya tidak seperti ini. Dan untuk kakinya itu memang ada bunyi satu titik di bagian kiri. Untuk depan dia tidak ada bunyi dan setirnya juga stabil, tidak goyang-goyang, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Kemudian switch pintu, dia ada yang rusak. Nah ini indikatornya nyala. Pintunya sudah saya cek semua, pintunya rapat semua. Ini kemungkinan ada sensor yang mati. Di setiap pintu itu dia ada switchnya. Itu sudah saya lihat tadi di marketplace harganya 75.000. Nanti kita akan beli, kemudian kita akan coba pintu mana yang rusak. Untuk kaki-kaki itu jika satu titik seperti ini 1 juta beres. Kemudian untuk engine mounting harganya ada yang 350, kemudian ada yang 250. Untuk engine mounting jika memang satu set harus diganti semuanya, itu di 850, berikut dengan pasang itu 1.500.000. Jadi mobil ini PR-nya pertama di bodi. Itu jika keliling ingin diperbaiki, sebenarnya tidak keliling, hanya bumper depan, bumper belakang, bagasi dan kap mesin. Itu sekitar 1.500.000 sampai 2 juta. Artinya di sol-sol yang jelek saja diperbaiki. Kemudian bagian bagasi itu dia memang ada repair, ada bekas benturan keras di bagian bagasi, tetapi untuk sealer bagasinya itu dia masih utuh dan tulangnya itu masih presisi, masih ada titik-titik pabrikannya. Jadi tidak tabrakan keras, itu tidak. Hanya memang ada repair di bagian bagasi. Kemudian kaki 1 juta dan penggantian engine mounting pahitnya di 1.500.000. Sebenarnya mobil ini masih terbilang minim PR, tetapi di sini saya bagaimana pemesan. Jika memang setuju, saya akan bungkus mobilnya, saya akan ajukan sekarang ini. Tetapi jika pemesan carinya yang bagus, yang siap pakai saja, tidak perlu perbaikan lagi, saya akan balik kanan pulang. Alhamdulillah setelah menunggu jawaban dari Pak Nuraji, Pak Nuraji setuju dengan kondisinya. Jadi bismillah, mobilnya saya bungkus. Dan transaksinya juga sudah selesai, sudah beres. Terima kasih banyak Om Agus. Tawaran saya sudah dikasih, semoga berkah. Amin. Semoga Pak Nuraji yang masang mobil ini puas. Amin. Buat Mas Janinya, Amin. makin jaya selalu. Amin. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Nuraji dari Jakarta Timur sudah mendarat di rumah. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti Pak Nuraji ini, Nissan Grand Livina varian XV 2007 sampai 2009. Itu siapkan dana 75 juta, semuanya sudah total. Dan ini tahunnya 2010. Targetnya memang Pak Nuraji ini 2007 sampai 2008. Tetapi kebetulan ada yang harganya masuk dan murah. Sebenarnya biasanya 2010 sampai 2011 itu saya siapkan dana ke pemesan 80 juta. Dan ini total di 76 kira-kira. Jadi seperti itu dana pengajuan total kepada pemesan itu, juga memang kebetulan unitnya juga ada yang minim PR sekali, harganya masuk dana 75 dengan tahun 2007-2009. Itu sisanya nanti kita akan kembalikan. Semuanya ada hitungannya, mulai dari perbaikan sekian, kemudian jasa saya sekian, semuanya ada totalnya. Jadi teman-teman jika ingin pesan mobil di kami juga bisa dibantu perbaikan sampai tidak ada PR. Kita juga akan carikan kondisinya yang utuh, beres PR, diperbaiki oleh kita. Pajaknya kita juga akan carikan yang hidup dan mobilnya layak dibeli.
Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video kami berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Teman-teman bisa tanya-tanya melalui DM atau komentar di Instagram. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa langsung dilihat, kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Teman-teman bisa ping saya, nanti saya akan save balik agar bisa lihat status story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.